PSAK 69 Agrikultur. Agenda pertama, latar belakang, ruang lingkup. 2. Konsep pengakuan dan pengukuran. 3. Pengungkapan. 4. Ilustrasi. Akuntansi agrikultur PSAK 69 nilai wajar versus Surat Edaran Bapepam nomor Surat Edaran 02/PM/2002 biaya perolehan PSAK 32 kebutuhan. Latar belakang, agrikultur memiliki sifat yang spesifik, postmodern, historical, sulit diterapkan karena perkembangan dan pertumbuhan, growth and generation tidak diketahui. Karakteristik unik, kenaikan aset melalui proses pertumbuhan. Yang kedua, pendapatan dikaitkan dengan pertumbuhan aset atau pada saat penjualan. Laporan perusahaan agrikultur dengan postmodern. Pertama, tidak dapat memperlihatkan nilai yang sesungguhnya karena aset dicatat sebesar nilai yang dikeluarkan. Yang kedua, nilai tercatat aset tidak mencerminkan kualitas ternak, alokasi biaya yang arbiter. Pertama, proses amortisasi atas biaya yang diakumulasikan. Alokasi antara produk yang terjual dan produk belum terjual. Aset dapat berupa berumur panjang seperti pohon dan berumur sangat singkat seperti ayam, padi. PSAK 69 menggunakan konsep nilai wajar. Latar belakang, IAS 41 dikeluarkan Februari 2001. IAS 41 terakhir telah disesuaikan dengan peraturan standar lain yang dikeluarkan sampai dengan tahun 2009. Beberapa negara keberatan dengan standar ini. Malaysia terkait akuntansi atas bearer aset. IAS 41 di amandemen keluar tahun 2014 dan efektif berlaku 1 Januari 2016. Indonesia terlambat mengadopsi IAS 41 karena menunggu amandemen IAS 41 terkait bearer aset. EED PSAK 69 agrikultur dikeluarkan pada pertengahan tahun 2015 dan disahkan pada Desember 2015. PSAK 69 efektif 1 Januari 2018. PSAK 69 agrikultur transformasi biologis. Pertama, proses pertumbuhannya menjadi lebih besar, proses penambahan dan perkembangan biak, proses menghasilkan produk, proses pertumbuhan sampai pada titik tertentu kemudian menghasilkan. Konsep umum agrikultur mengatur tentang aset biologis dan produk agrikultur. Aset biologi pertama menghasilkan produk agrikultur, sapi menjadi susu, jadi produk agrikultur sapi menjadi daging, menghasilkan aset biologis sebagai sapi, anak sapi, aset biologis tanaman dan hewan hidup. Produk agrikultur hasil panen dari aset biologi PSAK 69 hanya mengatur pengukuran pada titik panen atau harvest atau pemisahan produksi dari aset biologis atau penelitian proses kehidupan suatu aset biologis. Bearer atau dan consumables. Sistem produksi consumable ada seperti hewan dan tumbuhan itu sendiri yang dipanen. Sedangkan bearer menghasilkan tanaman atau hewan yang menghasilkan produksi pada saat panen. Consumables dan bearer. Aset biologis akan menjadi produk agrikultur setelah melewati suatu periode tertentu. Pertama, ayam potong, sapi potong, ikan hias, kuda dan burung. Aset biologi akan menghasilkan produk agrikultur, namun bisa dijual ayam telur, sapi perah. Aset biologi akan menjadi produk agrikultur berbentuk aset biologis lainnya, sapi menghasilkan anak sapi. Konsep umum PSAK 69. Aset biologi dinilai sebesar nilai wajar dikurangi dengan biaya penjualan. Point of sale cost baik pada pengakuan pertama maupun pada tanggal laporan. Produk agrikultur dinilai nilai wajar dikurangi dengan biaya penjualan point of sales pada pengukuran pertama. Perubahan nilai diakui sebagai keuntungan dan kerugian dengan laba periode berjalan. Yang keempat, pengungkapan yang disyaratkan lebih banyak atau pertumbuhan aset.
Tujuannya mengatur perlakuan akuntansi dan pengungkapan yang terkait dengan aktivitas agrikultur. Penerapan kebijakan mengikuti PSAK 25, pernyataan ini wajib diterapkan. Pernyataan ini tidak wajib diterapkan untuk unsur-unsur yang tidak material. Seperti di gambar, aset biologis, ada bebek, sapi, ayam, kerbau, produk agrikultur seperti telur, daging. Contoh aset biologis, domba, produk agrikulturnya, wol, eksplosif dan karpet. Begitu juga pohon atau kayu, pohon tebang, kayu gelondongan, menghasilkan gelondongan. Beberapa tanaman sebagai contoh, tanaman teh, tanaman anggur, pohon kelapa sawit, dan pohon karet memenuhi definisi produktif barrier plants dan termasuk ruang lingkup SAK 16 aset tetap. Namun, produk yang tumbuh produce growing pada tanaman produktif barrier plants sebagai contoh daun teh, buah anggur, buah tanaman sawit, serta karet termasuk dalam ruang lingkup SAK 69. Tujuan dan ruang lingkup. Ruang lingkup mencakup pertama A. Aset biologis kecuali tanam produktif BR plants. B. Produk agrikultur pada titik panen. Yang ketiga, IBA pemerintah termasuk dalam paragraf 34 dan 35. Tidak diterapkan. Serta A. Tanah terkait dengan aktivitas agrikultur. B. Tanaman produktif yang terkait dengan aktivitas agrikultur. C. Hibah pemerintah yang terkait dengan tanaman produktif. D. Aset biologis yang terkait dalam aktivitas agrikultur. Persediaan setelah agrikultur dipanen misalnya setelah diolah, misalkan 9 persediaan. Definisi aktivitas agrikultur adalah manajemen transformasi biologis dan panen aset biologis oleh entitas untuk dijual atau untuk dikonversikan menjadi produk agrikultur atau menjadi aset biologis tambahan. Aset biologis adalah hewan atau hidup, hewan tanaman hidup. Biaya yang untuk dijual, cost to sell, adalah biaya incremental yang diatribusikan secara langsung untuk pelepasan aset, tidak termasuk beban pembiayaan dan pajak penghasilan. Yang keempat, kelompok aset biologis adalah penggabungan dari hewan atau tanaman hidup yang serupa. Definisi panen adalah harvest, pelepasan produk dari aset biologis atau pemberhentian proses kehidupan aset biologis. Yang kedua, produk agrikultur adalah produk yang dipanen dari aset biologis milik entitas. Yang ketiga, tanaman produktif adalah tanaman yang hidup. A. Digunakan dalam produksi atau penyediaan produksi agrikultur. B. Diharapkan untuk menghasilkan produk untuk jangka waktu lebih dari satu periode. Dan C. Memiliki kemungkinan sangat jarang dan untuk dijual sebagai produk agrikultur kecuali untuk penjualan selesai industrial. Transformasi biologis terdiri dari proses pertumbuhan, degenerasi produksi, dan prokrasi yang mengakibatkan perubahan kuantitatif aset biologis. Tanaman produktif. Berikut ini bukan tanaman produktif peliharaan adalah A. Tanaman yang dibudidayakan untuk dipanen sebagai produk agrikultur. Yang kedua, tanaman yang dibudidayakan untuk menghasilkan produk agrikultur ketika terdapat kemungkinan sangat jarang bahwa entitas juga akan memanen dan menjual tanaman tersebut sebagai produk agrikultur. Selain sebagai penjual, sisa esensial dan tanaman semusim, contohnya gandum. Ketika tanaman produk tidak lagi digunakan untuk menghasilkan produk agrikultur, tanaman tersebut dapat ditebang dan dapat dijual sebagai sisa. Sebagai contoh, untuk digunakan sebagai kayu bakar. Penjualan sisa industrial tersebut tidak akan menghalangi tanaman tersebut dari penggunaan definisi tanaman produktif. Produk yang tumbuh pada tanaman produktif bukan aset biologis. Aktivitas agrikultur. Aktivitas agrikultur mencakup berbagai aktivitas, sebagai contoh peternakan, kehutanan, tanaman semusim dan tahunan, budidaya dan perkebunan, budidaya bunga dan budidaya perikanan. Terdapat karakteristik umum tertentu dalam keanekaragaman ini.
Yang pertama A. Kemampuan untuk berubah. B. Manajemen perubahan. Manajemen mendukung transformasi biologis dengan meningkatkan atau setidaknya menstabilkan kondisi yang diperlukan agar proses tersebut dapat terjadi. Manajemennya seperti ini membedakan aktivitas agrikultur dari aktivitas lain, seperti penangkapan ikan laut dan penebangan hutan bukan merupakan aktivitas agrikultur. C. Pengukuran perubahan. Perubahan adalah kualitas sebagai contoh genetik, berat, lemak, protein, kuadrat serat, atau kuantitas sebagai contoh turunan berat, meter kubik, panjang atau diameter serat dan jumlah tunas yang dihasilkan oleh transformasi biologis atau panen diukur dapat dan dipantau sebagai fungsi manajemen yang diikuti. Hasil transformasi biologis. Perubahan hasil melalui pertama pertumbuhan adalah peningkatan kuantitas dan perbaikan kualitas hewan dan tanaman. Yang kedua, degenerasi, penurunan kuantitas atau penurunan kualitas hewan atau tanaman. Yang ketiga, prokreasi, penciptaan hewan atau tanaman hidup tambahan atau produksi produk pertanian seperti getah, karet, daun teh, wol, dan susu. Pengakuan. Entitas mengakui hasil biologis atau produk agrikultur jika hanya jika entitas mengendalikan hasil biologis sebagai akibat dari peristiwa masa lalu, besar kemungkinan manfaat ekonomi masa depan yang terkait dengan hasil biologis tersebut akan mengalir ke entitas dan nilai wajar atau biaya perolehan hasil biologis dapat diukur secara handal. Pengukuran hasil biologis diukur pada saat pengakuan awal dan pada saat akhir periode pelaporan pada nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual, kecuali untuk kasus yang dideskripsikan para jauh di mana nilai wajar tidak dapat diukur secara handal. Nilai wajar atau biaya perolehan hasil biologis dapat diukur secara handal. Produk agrikultur yang dipanen dari aset biologis milik entitas diukur pada nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual pada titik panen. Pengukuran seperti ini merupakan biaya pada tanggal tersebut ketika menerapkan PSAK 14, persediaan atau pernyataan lain yang berlaku. Keuntungan kerugian. Keuntungan atau kerugian timbul pada saat pengakuan awal aset biologis pada nilai wajar dikurangi biaya atau menjual dari pertumbuhan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual aset biologis ditambah keuntungan atau kerugian timbul pada saat pengakuan awal produk agrikultur pada saat nilai wajar dikurangi biaya untuk dijual, sebarengan laba rugi pada periode di mana keuntungan atau kerugian tersebut terjadi. Ketidakmampuan mengukur nilai wajar handal 4 par 2020. Terdapat asumsi bahwa nilai wajar hasil biologis dapat diukur secara handal. Yang kedua, asumsi tersebut dapat dibantah hanya pada saat pengakuan awal aset biologis yang harga kuotasi pasar tidak tersedia dan alternatif pun nilai wajarnya secara jelas tidak dapat diandalkan. Yang ketiga, dalam kasus tersebut, aset biologis diukur pada biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi kerugian nilai. Yang keempat, jika nilai wajar aset biologis tersebut dapat diukur secara handal, entitas mengukur hasil biologis tersebut pada nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual. Ketika hasil biologis tidak lancar, belum kriteria sebagai dimiliki untuk dijual, maka diasumsikan bahwa nilai wajar dapat diukur secara handal. Pengungkapan. Entitas mengungkapkan keuntungan atau kerugian yang timbul selama periode pengakuan awal hasil biologis dan produk agrikultur dan dari perubahan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual hasil biologis. Entitas mendeskripsikan setiap kelompok aset biologis. Jika tidak diungkapkan dalam informasi yang dipublikasikan dalam laporan keuangan, maka entitas mendeskripsikan pertama sifat aktivitasnya yang melibatkan setiap kelompok aset biologis, dan yang kedua ukuran estimasi dan keuangan dari kuantitas spesifik. Yang ketiga, setiap kelompok aset biologis memiliki identitas pada akhir periode. Yang terakhir, keluaran produk agrikultur selama periode tersebut. Pengungkapan keberadaan dan jumlah tercatat aset biologis yang memiliki dibatasi dan jumlah tercatat aset biologis yang dijamin untuk viabilitas. Yang kedua, jumlah komitmen untuk pengembangan atau akuisisi aset biologis. Yang ketiga, strategi risiko keuangan terkait dengan aktivitas agrikultur.
Pengungkapan entitas menjanjikan rekonsiliasi beban jumlah tercatat aset logis antara awal dan akhir prodi berjalan. Pertama, keuntungan atau kerugian timbul dari perubahan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual. Yang kedua, kenaikan secara karena pembelian. Yang ketiga, penurunan yang diatribusikan pada penjualan hasil biologis yang diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual sesuai dengan PSAK 8. Penurunan karena panen. Yang kelima, kenaikan yang dihasilkan dari komunikasi bisnis. Yang keenam, selisih kurs neto yang ditimbul dari penjabaran laporan keuangan ke mata uang penyajian yang berbeda dan penjabaran dari kegiatan usaha luar negeri ke mata uang penyajian identitas pelapor dan perubahan lainnya. Pengungkapan tambahan nilai wajar tidak dapat diukur secara andal. Deskripsikan dari aset biologis tersebut. Yang kedua, penjelasan tentang mengapa alasan nilai wajar tidak dapat diukur secara andal. Yang ketiga, jika kemungkinan tentang estimasi di mana nilai wajar kemungkinan besar ada. Yang keempat, metode penyusutan yang digunakan. Umur, manfaat, atau tarif yang digunakan. Yang kelima, jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan atau digabungkan dengan akumulasi kerugian penurunan pada awal dan akhir prodi. Pengungkapan tambahan nilai wajar tidak dapat diukur secara andal. Keuntungan atau kerugian yang diakui atas pelepasan aset biologis tersebut dan rekonsiliasi yang mengungkapkan jumlah berikut dalam laba rugi terkait dengan aset biologis tersebut. Pertama, kerugian penurunan nilai. Yang kedua, kembalikan rugi penurunan nilai. Dan yang ketiga, penyusutan. Ketika menjadi dapat diukur secara andal selama periode berjalan, maka entitas mendeskripsikan dari aset biologis tersebut. Yang kedua, menjelaskan tentang mengapa nilai wajar dapat diukur secara andal dan dampak dari beban tersebut. Definisi hibah. Hibah pemerintah government grants adalah sebagaimana definisikan dalam PSAK 61, akuntansi hibah dan pemerintah dan pengungkapan bantuan pemerintah. Jumlah tercatat adalah jumlah di mana aset diakui dalam laporan posisi keuangan. Nilai wajar fair value adalah harga yang diterima untuk menjual aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan liabilitas dalam transaksi teratur dalam pelaku pasar pada tanggal pengukuran. Lihat PSAK 69 pengukuran nilai wajar. Hibah pemerintah. Hibah pemerintah tanpa syarat yang terkait dengan aset biologis diukur dengan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual diakui dalam laba rugi ketika dan hanya ketika hibah pemerintah tersebut menjadi piutang. Jika hibah pemerintah terkait aset biologis yang diikuti nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual adalah bersyarat, termasuk hibah pemerintah mensyaratkan entitas untuk tidak terlibat dalam aktivitas agrikultur tertentu, maka entitas mengakui hibah pemerintah dalam laba rugi ketika dan hanya ketika kondisi mendekat pada hibah pemerintah tersebut telah terpenuhi. Pengungkapan hibah pemerintah. Sifat dan cakupan hibah pemerintah yang diakui dalam laporan keuangan. Kondisi yang belum terpenuhi kontingensi lainnya yang melekat pada hibah pemerintah dan penurunan signifikan yang diperkirakan dalam jumlah hibah pemerintah. Tanggal efektif dan ketentuan transisi. Pernyataan ini berlaku untuk laporan keuangan tahunan yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2018. Penerapan ini dianjurkan jika entitas menerapkan pernyataan ini untuk periode sebelumnya tanggal 1 Januari 2018, maka entitas mengungkapkan fakta tersebut. Pernyataan ini tidak menetapkan ketentuan transaksi tertentu. Penerapan pernyataan ini dicatat sesuai dengan PSAK 25, kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi dan kesalahan. PSAK 16 revisi 2015. Tanaman produktif plants adalah tanaman yang hidup. Pertama, digunakan dalam produksi atau penyediaan produk agrikultur. Yang kedua, diharapkan untuk menghasilkan produk untuk jangka waktu lebih dari satu periode. Dan yang ketiga, memiliki kemungkinan yang sangat jarang untuk dijual sebagai produk agrikultur kecuali untuk penjualan sisa yang insidental. PSAK 16 revisi 2015.
Dalam produktif yang dicatat dengan cara yang sama dan sasaran tetap konstruksi sendiri sebelum berada dalam lokasi dan kondisi yang diperlukan untuk siap digunakan sesuai dengan intensi manajemen. Sebagai konsekuensi, acuan untuk konstruksi adalah tingkatan ini dipahami untuk mencakup aktivitas yang diperlukan untuk membudidaya tanaman produktif sebelum berada di lokasi dan kondisi yang diperlukan untuk siap digunakan sesuai intensi manajemen. PES AK 16 Revisi 2015 Perubahan paragraf 03, 06, dan 37 menambahkan paragraf 22A dan 81L dan 81M. Pertama, entitas menerapkan paragraf tersebut untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau 1 Januari 2017 secara retrospektif sesuai dengan PSAK 25 kecuali seperti yang dijelaskan dalam paragraf 81M. Penerapan dini diperkenalkan menerapkan sebelum tanggal 1 Januari, maka entitas pengungkapan fakta tersebut. Pada penerapan pertama, entitas tidak diharuskan untuk mengungkapkan informasi kuantitatif yang disyaratkan PSAK 25. Namun entitas menjanjikan informasi kuantitatif yang disyaratkan setiap periode yang disajikan sebelumnya. Entitas dapat memilih untuk mengukur tanaman aset produktif pada nilai wajar pada periode penyajian berawal laporan keuangan untuk periode pelaporan di mana entitas pertama kali amandemen PSAK 16 dan menggunakan nilai wajar tersebut sebagai biaya perolehan atau domain cost pada tanggal tersebut. Selisih antara jumlah tercatat sebelumnya dan nilai wajar diakui dalam saldo laba pada periode penyajian terawal. Sesuai apa posisi keuangan yang terlampir bisa kita lihat dari hasil yang laporan posisi keuangan itu, kita mengetahui laporan laba rugi penghasilan komprehensif lainnya. Di sini total laba rugi berjalannya 37.828. Pengungkapannya adalah operasi kegiatan utama peternakan sapi perah usaha bergerak dalam produksi susu untuk dipasok sebagai pelanggapan tanggal 1 Desember 20 S1 bisa memiliki 409 ekor sapi mampu menghasilkan susu dan 7 sapi muda pelihara untuk hasil dapat menghasilkan masa depan. Perusahaan menghasilkan 1.157.984 kilo dan wajar dikurangi biaya menjual 5.418 pada saat pemerahan pada tahun 2021. Pengungkapan kebijakan akuntansi hewan ternak dan susu ternak diukur pada nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual. Nilai wajar hewan ternak didasarkan pada harga kuota hewan ternak dengan usia, jenis, keunggulan genetik yang serupa dalam pasar utama atau pasar paling menguntungkan untuk hewan ternak. Pengukuran awal susu dilakukan pada nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual pada saat pemerahan. Nilai wajar susu didasarkan pada harga kuotasasi daerah lokal dalam pasar utama. Pengungkapan bisa kita lihat di laporan PowerPoint hasil biologisnya dengan jumlah tercatat pada 31 Desember 20 S1 425.050 A. Pemisahan nilai wajar dikurangi biaya untuk antara bagian yang diatribusi kehukuman fisik dan bagian atribusi kehukuman harga dianjurkan tetapi tidak didasarkan pada pernyataan ini. Strategi pengungkapan. Strategi risiko keuangan adalah perusahaan respons pada risiko keuangan yang timbul dari perubahan harga susu. Perubahan tidak mengantisipasi bahwa harga susu akan menurun secara signifikan di masa depan. Oleh karena itu, tidak menyepakati suatu kontrak derivatif atau kontrak lain untuk mengelola penurunan harga susu. Perusahaan melakukan telaah atas prospek harga susu secara teratur dalam mempertimbangkan kebutuhan manajemen risiko keuangan yang aktif. Ilustrasi perubahan visi harga bisa kita lihat di PowerPoint ilustrasinya. Demikian
dari saya. Mohon maaf jika ada penulisan kata yang kurang jelas, mohon dimaafkan. Jika ada pertanyaan, kita diskusikan di Moodle. Terima kasih Bapak Paujan dan teman-teman saya cintai. Selamat siang.